Punya keahlian, jangan malu untuk mempromosikan. Kalau saya seperti itu, kemana pergi kalau ada acara-acara saya bawa produk, saya pakai. Jadi jangan malu, promosikan. Contoh, ke rumah sakit, jenguk keluarga atau antara keluarga sakit, ada orang sebelah, kita ngobrol kenalan. Lagi ibu-ibu, saya incarnya ibu-ibu nih. Bu, kerja di mana Bu? Apalagi baju dinas ya. Dinas mana Bu? Oh di sana, di kantor itu. Oh, iya. Bu, ada pakai baju kurung nggak Bu? Ada, kata Pak. Baju kurungnya polos ke kantor atau ada bordir atau sulaman Bu? Polos aja. Mau nggak Bu? Dikasih bordir sulaman seperti ini. Saya kasih lihat fotonya. Jadi Android itu penting sekali sekarang. Ya, manfaatkan. Manfaatkan. Jadi, nanti adik-adik, Bu, nanti kenalan misalnya. Biasanya jahit baju di mana Bu? Apalagi kalau satu kampung ya, satu daerah. Biasanya jahit baju di mana Bu? Oh di sana. Nah, kan? Saya juga bisa jahit Bu. Ini contoh-contohnya. Jadi nanti kalau udah bisa bikin baju jahit, setiap produk itu difoto, jadikan dokumen di HP-nya. Nanti kita kasih lihat ke orang. Nah, sekarang kan banyak tuh promosi di Facebook, di IG, di TikTok, di WA grupnya. Jangan malu. Jadi sistem induk ayam, setiap bertelur dia berkokok, ya, talunya kokoknya boh sana kan. Jadi kita pengusaha itu seperti itu. Bu, ini Bu, contoh-contohnya Bu. Walaupun orang itu kurang serius menanggapi, jangan terkecil hati. Siapa tahu nanti besok-besok langganan tukang jahitnya sakit atau berhalangan atau ada keperluan nggak bisa jahit. Dia ingat sama kita. Oh ya, adik itu di situ yang tinggal di situ. Walaupun lupa nama kita kan. Ya adik yang di situ bisa jahit. Cobalah ke sana lihat. Seperti itu juga. Nah, selama saya seperti ini, saya perlihatkan. Mungkin waktu itu orang kurang tertarik. Nah, lama-kelamaan suatu saat mereka akan ingat sama kita. Kegigihan ya? Atau ya kegigihan, gigih, promosi. Pantang ya, pantang menyerah. Jadi banyak yang harus kita terapkan kalau untuk jadi pengusaha yang sukses. Kalau saya belum mau dibilang sukses, sudah mulai menjelang, mudah-mudahan sukses. Jadi banyak-banyak belajar. Jangan banyak tidur lagi. Nggak zamannya tidur siang tuh. Paling kalau kurang enak badan bolehlah sebentar istirahat gitu. Tapi jangan. Kalau saya perlihatkan, kalau saya lihat yuk anak-anak gadis sekarang bangun siang, sering main HP, di tempat tidur berjam-jam. Ya, kebanyakan. Kalau di sini mungkin nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Jadi kalaupun ada, ubah dari sekarang. Ya, orang udah berlari. Orang ahli itu gimana caranya tinggal di planet luar. Itu orang berpikirnya lebih ligat. Kita gimana caranya uang masuk sekian satu bulan, satu hari. Sekarang berapa pendapatannya? Coba rahasianya. 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 Kalau uang keluar ya, Iya. jadi kita harus tahu, masing-masing pribadi harus tahu berapa kita butuh uang setiap hari, setiap bulan. Coba hitung. Kalau saya hitung-hitung ada 3 juta. Saya dan 2 anak, 3 juta 1 bulan. Udah masuk semua itu. Sampah di situ, minyak Honda di situ, sewa KD di situ, listrik di situ, BPJS, angsuran semua di situ. 3 juta 1 bulan. Nah, berapa harus cari satu hari? 300.000. Ya, itu harus ada target, harus sampai dan sampai. Soalnya banyak pengeluaran, kalau apalagi kalau udah berumah tangga.
Kalau anak gadis paling itu 500.000 satu bulan. Nah, atau tambah nongkrong di kafenya. Nah, sekarang anak-anak ini Iya. Gaya. taruh dari pejabat Pak. Gayanya Luar biasa. Angkat tangan. Angkat tangan. Kalau baju yang bagus, sendal bagus, sepatu, tas, saku-saku bocor. Nah, duduk di kafe minta duit orang tua. Apalagi anak-anak kuliah, lihat. Nah, tapi saya juga salut sama sebagian anak-anak ini. Coba lihat di Padang. Hari Minggu pergi ke Taplau. Dulu beli di mana kan? Di Win Padang. Ya. Hari Minggu coba lihat di pantai Padang. Mereka punya mobil bagus, cantik. Cewek-cewek itu, cowok-cowok ganteng tuh. Mereka taruh produknya di mobil-mobil. Jualan, ya. Itu bagus. Jual makanan. Nah, ada gengsi-gengsian. Di Solo udah banyak dah. Ah, tuh hari Solo, Minggu. hari Minggu coba. Ya, di Taman Kota. Coba telusuri mereka. Nah, kadang di kampus jualan. Jangan gengsi. Nah, gorengan. Masalah, yang penting halal. Nah, lumayan, kan? Nah, dia harus sedikit hebat. Ya, tepuk tangan buat Tara. Ya, jadi seperti itu, jangan gengsi. Yang malu itu kalau kita minta-minta. Nah, kalau bisa cari duit sendiri itu hebat. Apapun caranya, penting halal. Ya, punya anak gadis bisa juga cari duit sendiri. Nah, jadi diasah juga anaknya dari kecil Pak. Gini, zaman COVID. Nah, kalau zaman COVID saya itu awalnya bingung. Nah, tapi lama-lama tersenyum. Alhamdulillah datang COVID. Nah, gimana? Kenapa? Orderannya meledak. Biasa nyulam ini, nyulam kain baju, disulamlah masker. Dibikin masker polos. Yang biasa menyulam sekarang disuruh jahit masker. Alhamdulillah. Jadi kadang sengsara itu ada membawa nikmat. Jadi pepatah itu tidak salah. Jadi pandai-pandai adik-adik memanfaatkan situasi. Mungkin di sekelilingnya belum ada tukang jahit. Nah, kita cepat lingkar. Kalau bisa dari sekarang promosikan. Saya belajar muslimah. Kalau saya bangga. Dulu belajarnya di mana kata orang banyak kan? Dulu belajarnya di muslimah Bu. Berapa bayarnya? Alhamdulillah gratis. Jangan malu dapat yang gratis. Terusnya? Kalau bayar 2,5 juta. Iya 2,5 juta. Tak ada dapat apa? Tak ada dapat apa? Nasi minum 4 juta. Nah, kalau di Bukit Tinggi kita juga tanya lagi. Mereka sistem emas. Nah, sistem emas belajar jahit nih. Satu emas sekarang berapa? 4 juta lebih. Dia mau terlalu murah muslimah. Jadi alhamdulillah juta, jangan sia-siakan kesempatan yang didapat sekarang. Ya. Sayang sekali kalau disia-siakan. Sayang sekali kalau nggak jadi orang. Misalkan semuanya jadi. Rencananya 20 orang ya Pak. Iya. Nah, jadi yang tadi baru dari Payakumbuh itu 2 orang. Payakumbuh. Iya. Hondanya rusak jadi. Oh, jauh-jauh ya. Nah, gitu. Jauh-jauh orang mau. Biasanya yang paling jauh itu yang paling cepat berhasil. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Yang jauh-jauh. Mudah-mudahan berhasil semuanya. Walaupun yang dekat, jangan mau kalah sama yang jauh. Yang jauh aja orang mau belajar. Berapa pengorbanan, berapa biayanya dari Payakumbuh. Ya, jadi saya mau nanti ketemu di jalan Bu, ketemu di pasar kan Bu. Saya Bu, kalau saya bingung kalau ditanya, pasti saya tanya yang di mana ya? Yang pelatihan itu Bu, yang pegawai tahun sekian. Pelatihan sulam tahun sekian Bu. Gimana sekarang? Udah jadi Bu, alhamdulillah. Kirim foto-fotonya. Teman kita di Facebook atau di mana. Kalau untuk belajar sekarang banyak caranya, ya. Apalagi punya HP Android, gampang belajar. Bikin pola-pola, nanti pola belajarnya pola dasar ya. Nah, nanti belajar lagi, cari tambahannya sendiri, lebih kreatif kita.
dasar itu untuk fondasi. Kelanjutannya terserah kita lagi. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Yang baru datang? Di kumpul ada yang tanya. Ada yang mau tanya? Boleh. Kita di sini sampai. Silakan. Ya. Ini dari SMK 3 Kubu ya? SMK 3 PKU itu udah ada dasar itu sedikit. Ya, ada pelatihan materinya ya. Belajar di sekolah. Jadi lanjutkan. Kita lihat tukang jahit yang tidak belajar dasar, ada yang mahir. Coba tanya nanti tukang jahit. Saya ketemu tuh, ada tukang jahit, dia mahir Pak, orderannya banyak. Tapi dia nggak belajar dasar, belajar otodidak, belajar dari orang. Nah, suatu saat dia juga ada kelemahannya dibandingkan orang yang punya dasar pelan-pelan tapi pasti. Lebih mantap yang punya dasar. Ada tuh teman-teman yang bertanya pada saya, Bu, saya bisa menjahit, udah punya usaha di rumah, udah banyak orderan, tapi saya juga mau belajar dasarnya, Bu. Penting sekali. Fondasi itu. Ya, fondasinya. Nah, saya sarankan kalau mau belajar dasar datang ke Muslimah, tanya di Muslimah. Ada itu. Mau yang bayar, mau yang gratis. Kemarin siswa kita dari Amerika. Iya Pak. Warga Amerika sini udah balik ke Amerika. Jadi banyak yang belajar di sini. Alhamdulillah banyak yang berhasil. Yang nggak berhasil itu sesuai usaha mereka, sesuai niat mereka. Ya, jadi niatkan dari sekarang. Walaupun nanti ikut tes lolos PNS nggak apa-apa. Ada juga saya punya teman mitra, dia bidan tapi juga menyulam. Bapak PNS mana? Nah, Bapak PNS. Ibu PNS. Nah, Ibu PNS. Saya punya teman mitra Pak di Penangkalan, bidan Nelly. Nah, dia kan PNS itu, bidan. Ada yang tinggal yang di Penangkalan tinggal. Nah, bidan Nelly kenal? Nah, dia PNS kan? Dia menyulam juga. Nah, hobi dia. Cari duit lumayan juga. Selamanya itu mahal-mahal juga itu. Songket yang selamanya ya. Nah, itu. Jadi jangan malu, jangan gengsi. Orang aja bisa. Nah, kok kita nggak bisa? Orang aja pegawai NS, dia mau juga berusaha wirausaha. Kok kita nggak apa-apa? Malah orang cacat juga banyak sukses. Ada. Orang cacat banyak sukses, termasuk bukan kita yang cacat sukses. Banyak. Sekarang apalagi udah dibikin pemerintah peraturan baru, disabilitas bisa. Iya. PNS-nya bisa. Jadi apalagi kita yang lengkap. Dulu ada peserta pelatihan, dia perempuan, tongkat 2, tongkat 2-nya, bisanya pelatihan lantai 3 dari Kinari. Pernah ingat Pak? Perajanya selama 8 balai hari di lantai 3 kok, pakai tongkat 2. Awaknya normal, naik janjang itu angka-angka ya, ngos-ngosan ya. Nah, nya tongkat 2, dimana gigihnya ingin belajar. Ya, gimana yang kayak kamu ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak sosok mau. Jadi di sini belajarnya, ya diatur semuanya. Masuk pakaian itu latihan. Kalau bagi saya latihan jadi untuk kita berwirausaha nanti. Jadi tidak canggung nanti. Mulai dari bangun pagi, sholat subuh, apalagi kita di sini muslimah, harus pandai sholawat kata bapak, harus sholat, jaga sikap, sopan santun jaga, kebersihan jaga. Nah, itu untuk melatih disiplin, karena kita jadi pengusaha itu harus juga disiplin. Nah, itulah latihan dasarnya. Jadi jangan heran, kok pelatihan di situ Pak Wak pernah pelatihan di situ Bu, namun itu banyak peraturannya kan. Besok-besok datang pakai tawa, baju terserah. Ada yang ada itu. Nah, kalau di muslimah ada. Semuanya untuk peserta juga. Semuanya semua untuk kebaikan peserta. Nanti terasa itu. Kalau adik-adik udah sukses, udah buka usaha sendiri, udah mandiri, udah berhasil, itu terasa, wih ya bantu yang kerja Bapak dulu.
Gini nggak terpaksa ya. Ini masih awang-awang. Gitu. Ayo, banyak balik mana rasanya. Banyak peraturan sampai ke mandi beko. Nah, itu peraturan harus dicoba. Kalau di rumah tuh anaknya nyapu debu. Nah, di situ ya disuruh nyapu. Diajar nyapu, ngapel gitu. Ya. Yang lah berhasil di muslimah itu merasakan apa yang bapak ibu berikan ilmunya di sini itu bermanfaat sekali. Terasa itu. Waktu pelatihan tak terasa. Dan dulu saya waktu pelatihan paling pertama datang dibawa ketemu bapak waktu itu. Hari pertama pelatihan. Bapak bilang seperti ini. Oh, yang pertama datang ya pak. Nah, mudah-mudahan sukses. Itu kata bapak dulu. Alhamdulillah seperti sekarang. Jadi mulai dari dalam diri, kebiasaan yang tidak baik tinggalkan, ubah ke yang lebih baik. Biasanya ibu rumah tangga masaknya mungkin agak siang, karena mungkin pagi anaknya masih tidur. Mulai pelatihan masak subuh, soal subuh bang masak, jadi ditinggalkan keluarganya ada masakan di rumah. Tidak dibawa ke suami itu. Aduh tuh yang pelatihan heboh sama suami. Gara-gara nggak selesai kerja di rumah. Dia tak biasa masak pagi dong. Biasa masak siang. Nah, ini ubah kita, ya. Boleh? Batanang beraja di situ. Nah, ada masalah, lancar. Nah, ada keterangan nggak? Kalau ada kita tutup. Oke. Nah, oke. Nah, mungkin itu aja panjang lebar dari saya. Mudah-mudahan jadi motivasi buat adik-adik. Nah, apalagi nanti Siva, saya tunggu kesuksesannya tetangga, adik saya. Nah, walaupun kita sejalan, jangan malu belajar. Harus punya skill, ya, cari skillnya banyak-banyak. Yang punya skill itu yang bertahan. Nah, cukup. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.